Hai teman-teman pejuang CPNS 2023, balik lagi dengan saya Sekar. Kali ini saya masih membahas terkait tes wawasan kebangsaan atau yang biasa kita sebut dengan TWK. Yang pastinya nanti bakal kita hadapi apabila akan mengikuti tes CPNS 2023. Nah, untuk kali ini materi tes wawasan kebangsaan atau materi TWK yang akan kita bahas adalah integritas nasional. Jadi yuk langsung aja bareng-bareng simak pembahasannya ya. Oke, apa sih itu integritas? Integritas itu adalah keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Nah, di integritas ini ada 3 kunci ya pengertian. Yang pertama, menunjukkan kejujuran. Jadi integritas itu menunjukkan kejujuran atau bekerja secara jujur dan benar, kemudian memenuhi komitmen. Di sini adalah melakukan yang telah dijanjikan, dan juga yang ketiga, berperilaku secara konsisten. Jadi ini kunci untuk kita bisa memahami konsep dari integritas nasional. Oke, next slide. Untuk next-nya, jadi syarat untuk terbentuknya integritas nasional itu ada apa saja sih syaratnya? Di sini ada 4 syarat. Yang pertama, perlakukan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Kemudian, jaminan keadilan bagi semua dan juga setiap warga negara pastinya. Yang ketiga, adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan juga kerjasama. Next. Oke, jadi untuk integritas nasional itu ada faktor pembentuknya dan juga ada faktor penghambatnya. Kita bahas dulu terkait faktor pembentuknya. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor sejarah, itu menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Kedua, ada faktor keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian yang ketiga, ada faktor rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kemudian untuk faktor pembentuk selanjutnya adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada bahasa kesatuan juga, bahasa Indonesia. Nah, itu untuk faktor pembentuk. Gimana sih kalau untuk faktor penghambatnya, ada apa aja? Di sini juga ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, itu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan juga gangguan yang terjadi dari luar. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Biasanya ini tuh beberapa faktor yang bisa mempengaruhi atau menghambat adanya integritas nasional gitu. Oke, untuk contoh upaya dari nasional itu ada yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia atau TMII pada tahun 1976 itu yang ditujukan sebagai tempat wisata untuk memperlihatkan keindahan seluruh provinsi di Indonesia yang pada saat itu masih berjumlah 27 provinsi. Kemudian yang kedua, contohnya adalah sikap toleransi antar umat beragama walaupun agama kamu berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar kamu, kamu harus saling menghormati dan tetap harus saling membantu. Dan yang ketiga, adanya rasa memiliki dan menghargai berbagai. Salah satu caranya belajar mengenai budaya dari daerah lain dengan rasa aman. Next.
Oke, ini untuk next-nya. Materinya cukup. Kemudian next ke contoh soal HOTS, tipe HOTS, TWK, integritas nasional ya. Yang pertama ini untuk contoh soal yang pertama bisa disimak baik-baik dari teman-teman. Belakangan ini banyak sekali tindak kriminal yang beredar di masyarakat, mulai dari begal payudara, perjudian, bahkan sudah ada judi online. Minum-minuman alkohol, sampai hal yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu pencurian. Nah, tidak sedikit pelaku yang tertangkap oleh warga setempat lalu dipukuli hingga babak belur. Namun, pencurian masih aja menjadi hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, faktor utama penyebab dari pencurian ini apa sih? Kayak gitu. Ini bisa terlihat ya. Jadi, karena kurangnya kesadaran atau kurangnya tidak adanya integritas nasional atau bagaimana itu, jadi banyak sekali tindak kriminal ya yang beredar di masyarakat. Salah satunya ini pencurian. Nah, di sini itu biasanya pelaku yang udah ketangkep itu malah justru dipukuli hingga babak belur. Faktor penyebab dari pencurian ini tuh biasanya apa sih? Coba kita lihat untuk pilihan jawabannya seperti apa ya, teman-teman. Oke. Untuk pilihan jawabannya ada A, itu kurangnya kesadaran diri dari diri si pelaku. Kemudian yang B, lingkungan yang tidak aman seperti tidak adanya satpam yang rutin berjaga. Kemudian yang C, pelaku yang bergaul dengan sesama pencuri sehingga terbawa. Atau D, kekurangan ekonomi yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut. Atau bahkan yang E, pelaku tergoda oleh harta korban yang terlihat mewah dan mahal untuk dijual lagi. Jadi mana nih? Beberapa jawaban mungkin bisa mengecoh ya. Coba dari teman-teman saya kasih waktu 5 detik untuk mencoba untuk menjawab. Setelah itu saya akan menampilkan jawaban yang paling tepat. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman sudah menemukan jawaban yang paling tepat. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat ya dari saya. Adalah A, yaitu kurang kesadaran dari dalam diri si pelaku. Kenapa nih? Kenapa itu menjadi faktor terjadinya si pencurian itu? Kenapa enggak pilihan-pilihan jawaban lainnya yang malah justru jawaban A itu yang paling tepat? Coba kita lihat pembahasannya ya, teman-teman. Oke, untuk pembahasannya, faktor utama itu pasti selalu berasal dari hati diri sendiri kan? Atau biasa yang disebut itu integritas. Nah, yang tadi itu, integritas itu adalah kejujuran, kemudian konsisten, pasti itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi, untuk faktor utamanya itu pasti berasal dari dalam diri kita sendiri, yang biasa disebut itu sebagai integritas tadi. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat itu ya kurangnya kesadaran si pelaku. Karena tadi jawaban A adalah jawaban yang berasal dari dalam diri. Kemudian jawaban B hingga D itu jawaban yang tidak berasal dari dalam diri si pelaku itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A ya, teman-teman. Kita next ke soal berikutnya. Oke, untuk contoh soal nomor 2 bisa diperhatikan, integritas merupakan salah satu sikap yang sangat penting. Karena integritas ini merupakan salah satu pengamalan dari paham nasionalisme dan sikap yang sangat terpuji. Dengan integritas, tentunya lingkungan yang kita tempati akan terasa lebih nyaman, aman, tentram, karena dengan integritas itu tidak akan ada yang namanya kebohongan. Nah, sikap yang tidak sesuai nih atau bisa disebut pelanggaran ya dari sikap atau perilaku integritas di lingkungan sekolah itu gimana? Oke, ini untuk pertanyaannya bisa diingat ya teman-teman, sikap yang tidak sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan sekolah adalah, coba kita lihat untuk jawabannya. Pilihan jawabannya ada yang pertama, A, bolos ketika mendapat jadwal siskamling atau tidur saat siskamling. Kemudian yang B, mencuri uang dari orang tua untuk dijadikan uang jajan sekolah.
Atau yang C, melakukan korupsi baik itu uangnya banyak maupun sedikit. Atau yang D, hanya mencontek atau menyontek ketika ulangan. Dan yang E, berbohong kepada orang tua tentang ranking di sekolah. Nah, kira-kira nih dari teman-teman, jawaban mana nih yang paling tepat? Saya kasih waktu 5 detik untuk mencoba untuk menjawab. Setelah itu saya akan menampilkan jawaban yang paling tepat dan juga pembahasan dari si soal ini. Silakan. Oke, waktunya habis. Dari teman-teman jawaban yang paling tepat apa nih? Iya benar, untuk jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kenapa sih bisa D? Ini bisa terlihat langsung ya di jawaban. Untuk tadi soalnya adalah sikap yang melenceng dari perilaku integritas yang ada di lingkungan sekolah ya. Untuk jawaban A itu karena ada siskamling, pastinya ini terjadinya di lingkungan masyarakat. Kemudian kalau ini mencuri orang tua untuk walaupun ada uang jajan sekolah, namun di sini adalah mencuri orang tua ya, mencuri uang dari orang tua. Itu artinya pelanggaran ini terjadi di lingkungan keluarga. Atau bisa jadi yang C, kenapa? Enggak C, itu karena melakukan korupsi itu sudah bukan di lingkungan sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, mencontek ketika ulangan. Nah, menyontek ini tuh udah pasti sikap yang melenceng dari perilaku integritas karena berbohong, karena soalnya integritas itu kan tadi kejujuran ya konsepnya, dan ini dilakukan ketika ulangan yang pastinya berada di sekolah. Jadi jawaban D ini merupakan perilaku menyimpang dari integritas yang ada di lingkungan sekolah gitu teman-teman. Coba kita lihat pembahasannya apakah benar. Kita lihat ya, opsi A dan B merupakan pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat, sedangkan opsi C itu berada di lingkungan bangsa dan negara. Kemudian opsi E itu berada di lingkungan keluarga juga. Jadi yang paling tepat adalah opsi D. Walaupun di opsi D itu hanya ada kata hanya, tapi di situ bisa menunjukkan kalau sikap tersebut adalah sikap yang melenceng dari perilaku integritas nasional yang ada di lingkungan sekolah gitu. Oke, kita next. Oke, ternyata sudah selesai untuk materi integritas nasional serta soal dan juga pembahasannya. Untuk materi selanjutnya kita akan ketemu lagi. Terima kasih.